Are you ready? Stand by. Halo teman-teman semua, tidak kerasa kita kembali lagi nih ke channel CJ Cafe di Obrolan Santai. Nah, kali ini narasumber saya nggak main-main loh, ini tentang olahraga, masyarakat dan rekreasi. Yang biasanya teman-teman, saya rasa sih pasti kurang familiar dalam mendengar kata-kata Formi yang sekarang menjadi Kormi. Nah, padahal ini adalah salah satu organisasi yang memang dibentuk oleh pemerintah yang sah juga untuk teman-teman yang suka olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya kita undang narasumber yang memang benar-benar berpotensi untuk menjelaskan tentang apa itu Kormi. Nah, halo Pak Sony, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Teguh. Pak Sony, nama lengkapnya Bapak siapa Pak? Nama saya lengkap Sony Haryanto. Sony Haryanto. Ya. Kegiatan sehari-hari di mana nih Pak? Di Kormi juga? Kalau kegiatan sehari-hari saya ada usaha, namun di waktu-waktu luang banyak berkiprah di kegiatan olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Waduh, luar biasa. Berarti memang ini ya Pak ya, senang mencintai olahraga sebetulnya ya Pak ya? Ya, memang kita harus berolahraga. Bahwa berolahraga itu penting bagi diri kita sendiri dan masyarakat. Kita sendiri memang harus berolahraga terus. Karena bagaimanapun olahraga itu suatu kebutuhan sebetulnya di tengah. Kebutuhan ya Pak kebutuhan ya? pribadi kita. Kalau kita tidak sehat, ya buat apa kita hidup, kan gitu. Iya. Makanya kita bagaimana caranya, ya apa caranya adewi itu kudu olahraga. Wah mantep bahasa Jawanya. Luar biasa. Ini kayak semua ya Pak, kayak pemimpin-pemimpin kita kalau ngomong bahasa Jawa itu enak banget ya logatnya ya. Iya, karena ya wis itu tadi. Kita memang hidup di tengah masyarakat. Betul. Apalagi saya sendiri hidup di tengah-tengah masyarakat Kota Surabaya, ya dialek saya lebih banyak supaya lebih akrab ya Pak, lebih akrab dengan teman-teman yang ada di kota. Pak, Surabaya. di Kormi Pak Sony jabatannya apa nih Pak? Saya di Kormi menjabat sebagai ketua 3. Ketua 3 Okay. membidangi hubungan antar lembaga. Jadi ini sudah tahun kelima. Jadi mulai tahun 2018 itu saya ditunjuk masuk menjadi anggota Kormi Kota Surabaya. Yang sebelumnya saya adalah ketua kecamatan Kormi Surabaya di Kerembangan. Wih, Kormi ini sampai kecamatan ada ya Pak ya? Ya, karena memang pada awal-awal terbentuknya Kormi ini Ibu Wali Kota meminta kita agar olahraga rekreasi masyarakat ini bisa langsung mengena sasaran sampai di tingkat kecamatan. Makanya pada waktu Kormi periode pertama dibentuk, itu Kormi Kota Surabaya membentuk sampai tingkat kecamatan. Dan Kormi Pusat itu Formi waktu itu ya, masih Formi, ya. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia itu kaget. Loh, kok sampai kecamatan terbentuknya? Oh, itu berarti cuma Surabaya yang hanya Surabaya. Wah, luar biasa Bu Risma itu waktu itu Pak ya. Pada waktu itu seperti itu. Jadi Pak Aryono Isman sebagai ketua umum Formi pada waktu itu sempat kaget-kaget. Loh, kok sampai tingkat kecamatan masih ada semua, masih ada sampai hari ini pun masih sampai ada. Hari ini Pak. Sampai hari ini ada. Wah, luar biasa ya berarti itu, Pak ya. Ya, jadi pada waktu awal-awal kegiatan Formi terbentuk, kegiatannya itu banyak sampai di tingkat-tingkat kecamatan. Jadi kita ada namanya Surabaya Sport for All. Jadi kita setiap kecamatan kita datangi, kita adakan lomba itu bergantian. Jadi 1 bulan itu bisa sampai 2 kecamatan, 3 kecamatan kita laksanakan. Oh, berarti sebetulnya dengan awalnya terbentuk ini sudah merata ya Pak ya di Surabaya ya Kormi ini ya untuk olahraga masyarakat ini ya. Sebetulnya pada olahraga masyarakat Formi pada waktu itu lebih banyak menyentuh kepada olahraga tradisional dan olahraga massal. Olahraga massal ini yang maksud itu adalah senam. Senam. Ya. Dan pada periode kedua Formi itu sudah mulai mendekati, mencari teman-teman tidak hanya terfokus pada olahraga tradisional tapi juga olahraga senam, massal, termasuk olahraga tantangan itu sudah mulai kita dekati itu. Berarti untuk olahraganya ini banyak sebetulnya Pak ya? Banyak di tengah masyarakat itu banyak Mas.
Olahraga di Surabaya itu banyak, rekreasi masyarakat itu banyak. Karena memang olahraga rekreasi masyarakat ini kan peminatnya itu masyarakat kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Mereka berkegiatan itu ya sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh paling gampang kalau olahraga tradisional itu ya seperti kayak sumpitan, egrang, tarik tambang itu masih ada. Itu sudah mulai langka Pak ya. Ya di tengah-tengah masyarakat. Itu cuma 17 Agustus itu. Nah itu yang harus harusnya itu harus kita kembangkan gitu terus. Ya? Dan memang pemerintah Kota Surabaya mempunyai concern betul terhadap pengembangan olahraga rekreasi masyarakat. Walaupun sampai Pak Eri ini Bu juga tetap fokus ke ini. Sama tetap Mas, sama tetap. Dari Pak Eri sebagai mulai Bu Wali Kota, Bu Risma, Pak Eri, CQ lewat Dinas Pemuda Olahraga waktu itu sekarang sudah berubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata sama tetap. Tetap mereka concern semua untuk pengembangan olahraga rekreasi masyarakat ini. Gitu. Oke. Nah teman-teman tadi kan kita banyak membicarakan tentang Formi atau Kormi ya. Nah sekarang saya yakin teman-teman pada nggak tahu sebetulnya Formi dan Kormi apa ya kan. Kalau Koni pasti sudah pada tahu. Nah mungkin Pak Sony bisa jelaskan apa sih Formi, apa itu Kormi yang sekarang jadi Kormi. Nah mungkin teman-teman biar pada paham itu Pak. Apa sih sebetulnya Kormi? Jadi pada awal terbentuknya itu namanya adalah Formi, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Seiring perjalanan waktu pada waktu Munas kemarin ada perubahan nama. Jadi dari Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia menjadi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Itu berarti tingkatannya lebih naik Pak? Sama. Oh sama. Sama saja. Oh sama aja. Karena keberadaan Kormi sendiri itu disahkan lewat undang-undang. Oh disahkan. Disahkan sah lewat, ya Pak ya? Sah. Jadi sistem keolahragaan nasional itu ada 3. Betul. Satu olahraga prestasi, dalam hal ini induk organisasinya di bawah KONI. KONI ya Pak ya. Sedangkan untuk rekreasi masyarakat itu di bawah Kormi. Yang Kormi ini tempatnya Pak Sony ini yang sekarang Pak Sony yang pengembangan jadi ini. Pengembangannya kita di olahraga rekreasi masyarakat Indonesia dan pelajar muda begitu. Gitu ya. Gitu. Kalau untuk masalah status Pak, kan disahkan juga Kormi kan disahkan oleh undang-undang ya. Berarti kedudukannya Kormi dan KONI ini setara harusnya Pak ya? Ya memang setara sekarang. Memang setara ya? Kita setara dengan KONI. Cuma bedanya caburnya aja yang beda. Ya gitu jadi kalau di KONI itu lingkupnya itu mereka ada olahraga yang prestasi. Prestasi arahnya adalah prestasi. Sedangkan di KORMI itu olahraga sifatnya yang rekreasi. Tapi rekreasi ini kan juga dilombakan ya Pak ya? Oh iya. Dalam arti rekreasi kan cuma ya asal-asal ngumpul kita olahraga. Enggak. Ini yang memang dipertandingkan sebetulnya. Enggak. Jadi di KORMI sendiri ada beberapa kegiatan untuk lomba sendiri. Kita ada untuk di tingkat tingkat daerah itu namanya Forda. Ya. Jadi kejuaraan daerah sebetulnya. Ya, di tingkat daerah. Oke. Sedangkan untuk di tingkat nasional itu kalau kita nasional itu ada namanya PON ya. PON benar. Tapi kalau di KORMI itu namanya Fornas. Waduh. Federasi Olahraga Nasional. Festival Olahraga Rekreasi Nasional. Itu di tingkat nasional. Gitu ya. Sudah beberapa kali Surabaya juga sudah mengikuti kegiatan Fornas itu. Terakhir kemarin di Samarinda. Oh Samarinda ya Pak? Samarinda. Itu per setiap berapa lama Pak? Ada Fornas dan Fornas itu kurang lebih sekitar 3 tahun ya. Per 3 tahun? Per 3 tahun kita laksanakan. Karena kemarin masih ada pandemi. Insya Allah Fornas ke-6 ini akan kita ikuti nanti di Palembang pada bulan Juni-Juli nanti. Tahun ini? Tahun ini juga. Waduh berarti agendanya olahraganya Indonesia ini lagi padat ya Pak ya bulan Juni-Juli ini ya? Ya kegiatannya banyak. Ada Porprov itu kan juga ya? Porprov juga betul. Berarti termasuk Fornas ini juga Juni-Juli? Fornas juga ya, kita persiapannya di situ. Ya. Dan kita harapkan nanti di Fornas nanti lebih baik dalam tingkat keikutan cabang-cabang olahraga itu harus lebih banyak lagi yang kita berangkatkan untuk tampil di Fornas nanti. Oh gitu ya Pak ya. Kebetulan kalau di Samarinda kemarin Fornas ke-5 kita
menjadi juara kedua. Wih, juara kedua Pak ya? Juara kedua. Itu berarti perolehannya dari cabur-cabur yang dikirim dinilai semua itu Pak? Ya, Iya. jadi Fornas kemarin karena memang waktunya itu sangat mepet persiapannya, jadi termasuk anggarannya pun juga kita itu pada waktu itu anggaran masih juga mepet berarti? Ya, mepet waktu itu kita masih minta Bu Risma itu. Bu Risma langsung, ya. langsung nodong Bu Risma ya? Untungnya Bu Risma langsung disetujui. Gitu ya? Oh, luar berangkat. biasa Ya Bu cuman Risma ini. kita hanya memberangkatkan kurang lebih 90 atlet aja. 90 atlet ya cukup banyak loh ya Pak ya? Ya enggak. Kurang enggak, ya? ya masih kurang lah. Oh kurang ya? Kurang lah. Tuan rumah Kalimantan Samarinda itu hampir 500 lebih. 500 Pak? 500 lebih. Oh berarti harusnya kita juga sama 500 ya mesti kita kirim ya Pak ya? Harusnya. Nah kita berharap karena ada waktu yang jeda waktu yang panjang, kita ada persiapan, kita bisa mencari cabang-cabang olahraga mana yang siap untuk kita tampilkan di Fornas nanti. Oke siap, mantap. Berarti Forda ada, Fornas bulan Juni Juli ini ya Pak ya? Betul. Wah berarti kegiatan untuk olahraga padat ini ya? Insya Allah gitu. Sip. Pak sekarang masalah cabang olahraga. Yeah. Kalau boleh tahu cabang olahraga yang di bawahnya Kormi ini cabang apa? Nah kalau Kormi kan sudah kita kira-kira tahu ya, pokoknya yang di PON itu pasti Kormi ya Pak. Nah sedang Kormi ini caburnya apa aja cabang olahraganya Pak? Saat ini kurang lebih yang sudah terdaftar di Kormi itu ada 30 cabang olahraga. Di antaranya kegiatan cabang olahraga tradisional itu ada beberapa, olahraga massal dalam hari ini senam, contoh kayak senam jantung. Senam jantung ya. Senam persadia, senam tera, banyak lah itu. Loh, padahal senam tera dulu cukup ngetop ya Pak ya, setahu saya ya. Sampai hari ini pun ngetop. Hari ini masih tetap ya Pak ya? Banyak anunya pesertanya Ya, ya? masih banyak. Oh. Mungkin yang kita mereka ini kan tetap eksis karena memang pesertanya itu masih ada semua. Oh gitu. Kalangannya juga ada juga semua, masih ada semua. Nah ini yang terbaru yang sedang kita kejar ini adalah olahraga tantangan. Oh tantangannya termasuk yang baru, divisi yang baru ini Pak tantangannya? Sebetulnya sudah lama, hanya saja pada periode-periode awal itu masih belum tersentuh. Oh gitu. Ya, nah pada periode kedua ini sudah kita mulai sentuh, sudah kita inventarisir kegiatan-kegiatan ini dan memang sudah ada yang beberapa coba kita angkat di Fornas di Samarinda kemarin dan mereka juga mempunyai prestasi. Gitu ya Pak. Contoh kayak sepeda BMX. Oh BMX itu di Kormi berarti ya Pak ya? Ya. Sepeda BMX itu ya? Sepeda BMX, skateboard. Oh skateboard juga berarti Ya, ya? panjat tebing. Lupa panjat tebing bukannya di KONI juga ada Pak? Juga ada, tapi kita juga ada, kita dibawa membawai olahraga panjat tebing juga. Oh kita juga ada, sama. Cuma beda apa materinya atau gimana Pak? Kelihatannya juga beda materinya. Beda materi ya, oke. Beda materinya. Cheerleader. Oh cheerleader juga? Di bawah kita. Lu kan sayang banget ya Pak ya, pada sekolah-sekolah itu rata-rata punya cheerleader loh ya Pak ya? Justru itu, cheerleader ini sebetulnya prestasinya itu sudah Asia Pasifik. Asia Pasifik? Asia Jadi Pasifik. kalau lomba di Asia Pasifik ini cheerleader ada perlombaannya berarti ya? Ada. Oh. Justru mereka teman-teman dari cheerleader ini saya kagum karena mereka adalah anak-anak muda ya. Terus kedua punya semangat. Ya, ya. Untuk mengikuti sebuah event kadang-kadang mereka urunan dewe. Benar. Nah, Kadang urunan sekolah dewe. juga nggak mendukung gitu biasanya. Itu. Sampai hari ini pun luar biasa. Nah ini yang coba kita inventarisir. Gimana caranya teman-teman ini bisa mempunyai kegiatan selain kegiatan internal mereka juga bisa tampil di tengah-tengah masyarakat Kota Surabaya. Benar. Itu yang kita harapkan. Sayang banget ya Pak ya. Sayang Padahal olahraga sekali. kayak cheerleader itu saya lihat hampir semua sekolah ini punya. Ya, Rata-rata ya. rata-rata begitu. Heeh. Rata-rata begitu. Nah, Makanya nggak mau merapat ke Kormi ini sebenarnya kan sayang banget ya. sebetulnya mereka sudah merapat. Oh sudah merapat. Sudah merapat, sudah lama. Hanya karena kurangnya komunikasi di tingkat pengurus dan teman-teman cheerleader sehingga kita agak jarang ketemu. Oh karena jarang ketemunya Jarang itu. ketemu. komunikasi. Tapi kita berharap ke depan ini bisa diperbaiki ya kita Pak bisa ya. perbaiki lagi. Kita bisa memberi wadah kegiatan mereka baik itu pelatihan ataupun lomba. Oke. Gitu. Harapan kita memang ya itu tadi kita Kormi sendiri bisa memberikan
kontribusi dalam arti menjadi fasilitator kegiatan-kegiatan teman-teman cabang-cabang olahraga untuk bisa menjadi lebih baik. Benar. Saya setuju itu Pak, benar setuju. Terus kalau untuk yang ini Pak, kebetulan nih audiens saya ini kan rata-rata banyak yang orang suka nembak dan berbasis airsoft, ya kan. Nah kalau saya baca airsoft ini kan juga di bawahnya Kormi kan ya Pak. Yang rekreasinya berarti termasuk paintball ya Pak ya. Sama. Paintball itu di Perpol Polisi kan ada ya nomor 10 sama. ini ya termasuk ya. Sama. Nah induk organisasi apa yang di bawahnya yang sekarang maksudnya dinaungi oleh Kormi Pak? Sampai saat ini yang sudah mendaftar kepada Kormi adalah Abu. Airsoft Brotherhood United. Ya. Oke. Itu aja yang masih terdaftar. Yang terdaftar di Kormi Surabaya. Ya. Loh kan sedangkan yang dua ini kemana Pak? Masih belum. Proses. Masih belum. Oh masih belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi. Aduh sayang banget ya. Padahal ketemu sama Pak Sony ya bukan orang yang susah ditemui ya sebetulnya ya. Enggak lah. Ya di Kormi kan ada di mana Pak kantorannya yang di sebelahnya itu ya Gor Tambak Sari itu kan ya? Ya, kantor Kormi Kota Surabaya itu berada di Gelanggang Remaja. Gelanggang Remaja. Ya, di belakangnya Stadion Tambak Sari itu. Ya. Itu ada Gelanggang Remaja, nanti di belakang itu ada kantor Kormi Kota Surabaya. Oh. Gampang. Iya, Siapa betul. kalau ada induk olahraga rekreasi yang mau mendaftar kita selalu terbuka untuk itu. Berarti yang termasuk luar biasa Abu ini sudah merapat duluan ya Pak ya? Ya. Dan itu resmi Pak, sudah Pak? Resmi. Berarti Bapak ada mengeluarkan sertifikat menyatakan kalau memang Abu ini di bawah naungan Kormi. Iya. Gitu, ya? Dan itu juga kita laporkan kepada Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Gitu ya Pak. Itu kita update terus, kita berikan informasi bahwa ini ada kegiatan cabang olahraga Abu. Nah, cabang-cabang olahraga yang dinaungi Kormi Kota Surabaya ini tentunya kita punya kewajiban. Kewajiban artinya membina, memberikan kegiatan-kegiatan baik itu berupa pelatihan ataupun lomba itu bisa kita laksanakan. Termasuk tempat ya Pak, wadahnya untuk tempatnya kita berolahraganya betul. Ada berarti ya. Tempat juga kita sediakan. Saya selama ini tidak pernah ada kesulitan dalam arti komunikasi dengan pihak Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata itu nggak ada nggak ada kesulitan. Iya. Teman-teman kadang-kadang Pak aku butuh tempat untuk berlatih. Bisa nggak Pak saya latihan ini? Ya, kita sampaikan. Dalam hari ini Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata nanti akan menyampaikan kepada bidang sarana ada nggak tempat yang kira-kira bisa digunakan. Dan pada beberapa waktu yang lalu pun Pak Eri sebagai wali kota juga gawe naik, gak apa-apa. Gawe aja, gak ada masalah kok. Kalau ajukan aja. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Loh, berarti ini ya Pak ya, saya pernah dapat info ya. Kalau Pak Eri ini memang benar-benar lebih, Pak Eri wali kota kita ya, ini benar-benar dia fokus ke arah para pemuda dan pelajar ya Pak ya? Iya. Memang benar ya Pak ya? Betul, antusias beliau sendiri sebagai wali kota untuk menggerakkan olahraga rekreasi masyarakat itu cukup besar sekali. Cukup besar sekali. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga sempat audiensi kepada beliau. Beliau juga sempat bertanya, apa sih Kormi itu? Akhirnya kita sampaikan bahwa Kormi ini terus prestasi apa yang sudah kita raih, kegiatan apa yang kita sudah lakukan, kita sampaikan. Dan beliau sangat senang. Artinya beliau malah berharap pada waktu nanti Piala Wali Kota pun ada tidak hanya olahraga prestasi saja yang diperlombakan, tapi juga olahraga rekreasi juga kalau bisa diikutkan. Berarti Piala Wali Kota ini maksudnya per kapan ya Pak? Biasanya diperlombakan Piala Wali Kota ini ya? Kalau kemarin waktunya itu mendekati ulang tahun Kota Surabaya. Mei berarti ya? Bulan Mei. Bulan Mei ya? Bulan Mei. Wah berarti kan Mei, wah schedule-nya padat banget ya Pak ya? Mei Piala Wali Kota dan Kormi pun juga akan ada. Termasuk terlibat. Nanti Juni, Juli, Fornas dan Porprov. Wah olahraga terus ini beberapa bulan ini ya. Pokoknya yang olahraga kegiatan standar di Kormi itu ya kita bisa memberikan kesempatan kepada cabang olahraga untuk mengadakan pelatihan, terus lomba-lomba itu ya kita standar aja, maksudnya yang menjadi kegiatan rutinitas kita aja. Gitu ya Pak ya. Ya, kalau berarti sayang banget kalau sekolah-sekolah ini nggak memanfaatkan sebetulnya ya Pak. Harusnya itu bisa termanfaatkan. Harusnya bisa termanfaatkan. Sampai sekarang
kita ingin sebetulnya cabang-cabang olahraga juga bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah. Kita ingin, tentunya kita akan berikan kesempatan baik itu memberikan pelatihan ataupun lomba. Itu juga kita ingin berikan itu. Senyampang bahwa kegiatan itu memang untuk mengembangkan kegiatan olahraga rekreasi di tengah masyarakat. Harapan begitu, harapannya begitu. Siap. Pak, kembali lagi ke yang rekan-rekan Airsoft ya, karena Airsoft ini banyak yang gini Pak, kan yang tadi info kan Abu yang sudah organisasi Airsoft, Abu yang sudah merapat ke Bapak, benar ya? Nah, sedangkan di Perpol kan ada 3 Pak, yang di Perpol Peraturan Polisi nomor 10 ya, Abu, FAI, dan Porgasi, benar ya Pak ya? Betul. Nah, kalau seandainya nih Pak, ada satu induk organisasi, contohnya saya nih, nggak ikut bergabung di 3 induk ini, saya mendirikan sendiri sama teman-teman. Lalu saya merapat ke Bapak ke Kormi, itu bisa nggak ya Pak ya? Jadi begini, untuk mendaftar ke Kormi sebagai cabang olahraga, satu harus sudah mempunyai kepengurusan. Ya, pengurus berarti kan di akte notaris sudah terbentuk sudah semua terbentuk ya. Itu ya. Itu bisa mendaftarkan ke Kormi. Betul. Tapi kalau kaitannya ini dengan kegiatan olahraga airsoft gun, airsoft lah, menembak lah kasarannya. Ya. Tentunya kan ada aturan tersendiri yang mengatur itu. Betul. Artinya harus mendapatkan izin dari kepolisian bahwa organisasi ini boleh untuk berkiprah. Tapi kalau seandainya itu tidak ada, Pak. Rasanya saya di Kormi sendiri tidak sulit. Karena tidak mungkin kita memberikan kegiatan yang tidak terlegalisir, itu tidak mungkin. Betul. Karena terpatok dengan Perpol tersebut ya Pak. Iya. Itu kan itu yang keluarkan juga kepolisian. Betul. Nanti Bapak mengadakan sembarangan, khawatir nanti salah prosedur. Kalau di Abu sendiri sudah terdaftar kan? Iya betul. Sudah ada di Perpolnya juga sudah ada. Artinya kita kalau memberikan kegiatan, melaksanakan kegiatan bersama-sama dalam hal ini didukung oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata, juga semuanya juga harus lengkap. Betul. Sertifikasinya mereka bagaimana, kelengkapannya bagaimana, legalitasnya mereka bagaimana, itu juga harus ada semua. Karena kaitannya kita bahwa anggaran yang kita gunakan ini adalah anggaran pemerintah kota yang kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban kita. Oke. Begitu. Jadi selama ini memang Kormi ini hanya sebagai fasilitator saja, menjembatani kegiatan cabang-cabang olahraga dengan pemerintah kota agar masyarakat ini bisa lebih mengenal saja, lebih mengenal olahraga, cabang-cabang olahraga yang ada di Kormi. Itu aja. Gitu ya. Kalau ini Pak, untuk masalah menjadi atlet, berarti kan kalau untuk yang teman-teman Airsoft yang udah ikut di induk organisasi ini secara nggak langsung kan terregister atletnya Kormi, bener ya Pak ya? Ya bener ya. Betul. Nah itu kalau untuk yang syaratnya menjadi atlet itu sebetulnya apa sih Pak? Untuk supaya diakui oleh Kormi itu bagaimana ya Pak ya? Kalau di Kormi itu yang jelas kita ini organisasinya ya. Ya. Organisasi. Contoh kayak di Abu. Abu itu secara secara organisasi sudah memenuhi syarat semua. Nah tentunya Abu juga mempunyai anggota-anggota. Iya betul. Anggota. Nah siapapun pesertanya selama dia menjadi salah satu anggota cabur dan tetap berlatih, ya itu tetap menjadi anggota Kormi. Tapi harus Pak, KTP Surabaya. Kalau setahu saya kan kalau memang harus KTP Surabaya. Harus KTP Surabaya. Karena kita bicara Surabaya ya. Iya benar. Kan Bapak kan Kormi Surabaya ya. Iya, kita berarti harus KTP Surabaya. Harus ya, berbicara KTP Surabaya. Walaupun untuk mengikuti pelatihan pun dan lomba-lomba yang kita adakan juga harus ber-KTP Surabaya. Kalau domisili Pak, jadi contohnya KTP dari luar tapi sudah menetap di sini lama cuma belum ganti KTP domisili termasuk enggak ya Pak ya? Kalau seperti itu selama ini saya enggak pernah melihat ya. Oh gitu ya. Enggak pernah melihat. Jadi yang kegiatan-kegiatan kayak di olahraga tradisional, contoh kayak supitan, gobak sodor, terus jemparingan, itu kebanyakan arek-arek Surabaya dewe. Gitu ya. Ya, kecuali kalau ada event, contoh kayak jemparingan itu mengadakan kegiatan yang banyak mengundang teman-teman dari luar wilayah kota Surabaya. Bisa.
Oh gitu Itu ya. bisa. Tentunya nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut kegiatan ini dengan Dinas Budaya dan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Itu kita koordinasikan. Tapi intinya bahwa kegiatan yang terselenggara itu kita berharap bisa memberikan panggung bagi teman-teman di cabang-cabang olahraga ini. Ya, ya. Monggo silakan. Gitu ya Pak. Tidak ada masalah. Ya, ya. Kalau tempat semua sudah enggak ada Ya masalah. betul, tempat sudah Bapak bantu untuk persiapkan koordinasi sama Pemkot ada pokoknya ya. Ada, pasti Jadi ada ya. lah. Terus pelatihan juga sudah ada. Pelatihan ada. Ada agendanya sudah nih ya Pak Ada, agendanya itu sudah kita susun 1 tahun sebelumnya ya? Oh sebetulnya. gitu ya. Sebetulnya kita susun 1 tahun sebelumnya. Yang paling dekat itu besok itu pelatihan dari teman-teman Smackball. Smackball. Ya, itu pelatihan 3 hari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu. Terus nanti ada pelatihan tapi ini pelatihan internal, artinya internal yang mengadakan secara mandiri. Ya, ya. Pengurus senam senam jantung ya. Ya, ya, ya. Senam jantung itu yang dia laksanakan itu Gitu ya sendiri. Pak ya. Gitu. Kalau untuk Kormi sendiri ada webnya yang resmi atau enggak Pak? Jadi mungkin kan karena kan saya pasti yakin teman-teman ini banyak kurang familiar ya sama olahraga yang pikirnya cuma permainan rakyat ya Pak ya. Akhirnya kan ternyata dinaungi bisa berprestasi ya. Ada website resmi jadi biar tahu oh Kormi ini menaungi olahraga apa aja, terus kontak personnya ke siapa gitu Pak, ada ya Pak ya? Sampai saat ini belum ya, tapi yang saya dengar kemarin untuk Kormi Jawa Timur itu sudah mulai membuat website. Sudah ada ya. Dan rencananya akan membantu Kormi-Kormi di tingkat kota kabupaten untuk membentuk website supaya masyarakat itu tahu. Karena selama ini kan kita kegiatannya ya kegiatan yang terlihat saja. Untuk Betul, di media sosial kita masih belum. Ya, ya. Tapi kita berharap nanti dari Kormi Jatim nanti bisa membantu kabupaten kota untuk lebih mengenalkan Kormi ini di media sosial. Benar gitu. Pak. Karena media sosial itu sekarang sangat membantu loh Pak untuk pengenalan ini ya. Betul. Terutama nanti kalau teman-teman yang di sekolah yang pikirnya cuma dulu mainan gobak sodoran ternyata bisa dibuat berprestasi kan bagus juga ini mestinya Pak ya. Bisa itu. Jadi kita harapkan nanti bahwa olahraga rekreasi yang hanya sekedar permainan saja itu bisa menjadi sebuah kegiatan olahraga yang mempunyai prestasi. Betul. Itu yang kita harapkan gitu. Ya. Kita ambil contoh kegiatan Egrang. Ya. Itu kan hanya sebuah permainan saja. Ya. Sebuah permainan saja. Tapi karena permainan ini mereka kalau di Surabaya ini di daerah Jambangan ya, itu ada komunitas penggiat olahraga tradisional yang setiap minggu mereka berlatih dan itu setelah sekian lama mereka bisa tampil dalam sebuah lomba di tingkat event baik di tingkat provinsi maupun nasional. Jadi kita harapkan nanti anak-anak ini juga mempunyai kebanggaan lah bahwa mereka tidak hanya sekedar main-main saja. Betul. Tapi juga bisa memberikan nilai tambah buat mereka. Itu harapan kita itu seperti itu. Termasuk nanti yang airsoftnya Pak ya. Sama. Karena Kornas ini kan bulan Juni ini ya. Sama. Nah, berarti kan teman-teman harus persiapan nih ya. Persiapan untuk seleksi untuk jadi atlet yang bisa dikirim atau enggaknya kan ya harusnya dalam waktu dekat ini ya Pak ya. Kita akan tekankan kepada cabang-cabang olahraga. Artinya cabang olahraga mana saja yang akan tampil dalam Fornas nanti. Ya. Kalau seandainya airsoft gun kita akan tampilkan untuk berkompetisi berlomba di Jakarta nanti. Siapa yang akan bermain itu yang tahu adalah cabang olahraga masing-masing. Betul. Dalam arti ini ya abu itu ya Pak ya. Abu. Karena Seleksinya kan bagaimana? Artinya kita yang berangkatkan itu adalah benar-benar punya prestasi. Ya. Punya kemampuan untuk berbicara di tingkat nasional. Begitu. Ya. Dan kita tidak hanya itu aja, kita juga berharap bahwa teman-teman ini bahwa mereka tidak hanya bermain-main saja. Ya, betul. Saya harapkan mempunyai prestasi lah, kebanggaan lah. Ya betul Pak, kalau berprestasi itu pasti bangga. Pasti bangga. Kita sendiri bangga, orang tua juga bangga. Betul.
Betul, kita Yang pun bangga juga banyak, senang. sekampung juga bangga nanti. Kita pun juga senang seperti itu. Iya, iya. Baik. Pak Sony, Dalam. aduh terima kasih banyak loh ya waktunya. J. Kita nggak kerasa sudah 35 menit loh Pak. Mosok sih? Iya makanya padahal pembahasannya cuma kelihatannya sebentar aja ya Pak ya. Betul. Nanti next ya Pak, kalau pas Siap. ada kesempatan saya undang lagi ya Pak. Ya. Nggih. Nah, karena saya pingin lebih lanjut lagi membahas tentang Kormi nih Pak. Yang menggelitik saya kan banyak yang nggak kenal ya. Ya. Nah, jadi harapan kita dengan olahraga masyarakat, Kormi dengan diwadahi Kormi semuanya bisa maju ya Pak ya. Betul, saya dari Kormi juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari apa ini, CJ, Ya CJ Pak, channel kita CJ Cafe. channel CJ Nah, Cafe. cuma audien kita rata-rata kebanyakan teman-teman Airsoft Pak. Airsoft Gun itu sudah memberikan kesempatan kepada kami Kormi Kota Surabaya untuk bisa tampil di tengah-tengah podcast ini. Siap, kita Gitu. yang terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Karena sudah menyiapkan waktu untuk mampir ke Sama-sama. Baik. Baik Sama-sama. teman-teman, terima kasih banyak ya. Karena ini menggelitik saya banget dan harapan saya dengan adanya Kormi, olahraga dan hobi kita bisa dinaungi. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau tidak ada prestasinya, tapi ini adalah olahraga yang resmi diakui oleh pemerintah. Ya. Mari kita persiapkan di Fornas bulan Juli tahun ini. Siap. Oke? Good luck teman-teman. Tetap semangat.